dari Ismail Marzuki sama Reza. Nah, Iya, berarti iya. dia udah tahu juga, dan dia ada keterlibatannya dia sebelum adanya percakapan telepon antara Mail dengan Dokter Reza. Nah, berarti kan apa yang disampaikan NM ini tujuannya untuk apa? Nah, ini jadi tandanya besar buat kita nih. Buat apa dia bilang kalau dia cuma taunya setelah dia deal 4M. Lalu sebelum 4M deal-dealannya gimana? Gitu. Ya nggak mungkin lah Bang Raffi. Udahlah apapun dari awal itu mereka itu kemufakatan mensrea dari geng sindikat itu sudah ada. Kalau kita simak kan, ya kita simak aja lah siapa yang ngasih nomor telepon, siapa yang menyarankan, siapa yang ditanya, si Begeng udah telepon belum. Nah itu kan harusnya mau ngapain Bang Raffi coba? Iya. Mau ngapain? Kayak sebetulnya sidang ini kalau kalau aku menyimak ya yang nggak ngerti hukum ya, aku yang nggak ngerti bukan hakim bukan jaksa aja, ya sudah ini mah udah terang benderang, apalagi yang mau dicari gitu loh. Iya. Apalagi aliran dananya udah pasti. Nah, udah Sinarmas udah ngomong, iya ada. Dia nanya ke marketing, iya. Ya kan saya juga kan ada properti walaupun kecil-kecil, emang regulasinya gitu. Marketing itu selalu berhubungan sama konsumen. Nah, konsumen itu pasti ngomong ke marketing, oke, saya udah bayar ya. Nanti marketing yang lanjutin ke finance. Nah, udah. Kan yang kemarin yang dimintain kesaksiannya finance tuh. Ya ada uang sekian sekian. Dari siapa? Dari Nikita Mirzani. Siapa pengirimnya? Reza Gladys. Terus apalagi yang mau dicari, Bang Raffi? Iya, bener Mbak. Makanya saya yang sangat menyayangkan tetap aja dia selalu pembenaran itu yang, aduh, udahlah, terserah dia mau kayak gimana juga. Kita sebenarnya kita ini teman-teman sebelum Mbak Fitri mungkin ya dengar di bawah, kita kan selalu bernarasikan bahwa ini tinggal dia bagaimana caranya bersikap selayaknya memang dia Sopan. itu, ya Hmm, betul, sopan, dan dia terdakwa. hanya mengakui aja, nggak usah Iya. ribet-ribet sekarang kan. Kalau sekarang kan akhirnya dia menjadi pembenaran buat dia, dan akhirnya bisa juga nanti memberatkan dia. Ya udahlah gitu. Apa Iya gimana kalau Bang Deddy? Bang Deddy nih, gimana nih, Bang Bang Deddy Deddy? nih. Aku tadi coba buka lagi persidangan tadi, terus aku catat-catat kan Bang. Hmm. Jadi ternyata Dokter Oki ini kurang ajar juga ya. Bahasa apa ya? Bahasa reputasi itu dari dia tuh. Nikita Mirzani ditanyain sama jaksa, apa forward yang Sasi Nikita Mirzani forward ke terdakwa Ismail dengan tulisan jangan ego karena Niki mau speak up hari ini, aku bilang suruh TF hari ini. Kemudian saksi Nikita Mirzani bilang forward itu dari Oki dengan emoticon ketawa. Jadi gini, itu bahasa itu rupanya Oki kirim ke NM kirim ke Oki juga kirim ke Mail, Kemail, tapi iya. Oki juga kirim ke NM. Makanya jaksa nanyain yang dikirim ke NM itu ini maksudnya apa yang dikirim Oki ini gitu. Jadi Oki ini Mail kan menggunakan bahasa itu di dalam pemerasannya. Seharusnya si Oki ini kena juga lah. Kan Oki yang ngajarin Mail dan Oki juga memberitahukan ini kepada Nikita Mirzani juga. Makanya ditanya sama jaksa. Jadi kan di situ kan gini Bang, bentar Bang ya. Kan bahasanya gini, bahasa Oki ya. Jangan nego karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh TF hari ini. Nah, itu tuh dari Oki. Nah, bahasa makanya disampaikan Mail kan, disampaikan Mail langsung ke si korban. Nah, jadi Nikita sempat ditanyain soal statementnya Oki, Niki mau speak up hari ini, ditanya jaksa ke Nikita Mirzani, dijawab sama Nikita Mirzani begini. Pertanyaan jaksa gini, Niki mau speak up hari ini maksudnya apa? Hmm. Nah, dijawab sama si NM, ya ini sudah jelas tidak berbepom dan dia rebranding produk orang lain tanpa dia daftarkan ke Bepom. Nah, ini dia mau speak up ini kan ditanya jaksa kan ini mau speak up apa? Udah dijelasin NM dan ini terkonfirmasi juga oleh Ismail. Ismail kan ditanya jaksa soal uang gini, ntar ya aku cari ya Ismail ya. Jadi poinnya mana ya?
Istilahnya gini, kalau misalnya uang itu tidak, jika dikasih uang hari itu, terdakwa tidak speak up. Dibilang Mail ya, Nikita bakal diem kalau dikasih uang itu. Uang itu. Kalau tidak dikasih ya, kalau tidak dikasih ya Nikita akan speak up karena itu produk berbahaya. Jadi uang ini, jadi satu sisi dia pertama bilang ini uang untuk supaya tidak speak up. Ini diajarkan Oki ya, ingat ini kalau dari keterangan ini semua diajarkan oleh Oki ini bahasa tidak speak up ini. Dan itu sudah terkonfirmasi. Mail dengan tegas mengatakan ketika jaksa menanyakan dia jawabnya tegas. Nikita bakal diem kalau dikasih uang. Dah, jelas tuh. Nah, tapi mereka lucunya mereka membangun opini baru. Tapi juga endorse gitu. Jadi selain supaya tidak speak up, tapi juga ada endorse-nya gitu loh. Kan gitu kan. Jadi apa namanya kayak tidak konsisten. Ini makanya jaksa nanya ini supaya tutup mulut atau untuk endorse. Kan jaksa nanya betul. kayak gitu. Ini Nah itu, betul itu. ini makanya jadi tapi kan semua karena nggak jelas. Tapi yang paling terpenting, yang terpenting sekali ketika PH nanya itu si terdakwa ini dengan tegas mengatakan supaya dibaik-baikin, tapi saya tidak tahu baik-baikin apa dan saya tidak tahu produknya produk apa. Nah inilah yang dikatakan kalau ibarat kata kebohongan itu tidak sempurna kan, akhirnya terpleset sendiri. Kalau menurut aku dia kepleset sendiri, mau membangun narasi endorse, tapi dasarnya tuh nggak ada gitu, selain hanya ngomong-ngomong aja gitu, hanya bisa cuma ngomong doang kan. Iya Bang, kalau saya nih boleh berpendapat nih ya, nggak tahu sih benar atau enggak. Sebetulnya kan dia tuh mengklaim bahwa dirinya itu adalah artis dan influencer ya. Sebetulnya scoop influencer itu boleh-boleh aja untuk misalnya dibayar untuk tidak speak up yang berurusan dengan mau produk kayak mau dirinya kayak mau apa kayak yang menyangkut dirinya. Kalau saya jadi, ini kan udah lewat juga ya, udah nggak bisa juga nih. Kalau saya jadi mereka itu, saya nggak akan ngomong di endorse. Saya bukan ngomong di endorse. Iya, memang sebagai pekerjaan selebriti untuk tidak mengatakan termasuk misalnya overclaim. Overclaim itu kan memang tidak dibenarkan. Ya sudah, memang saya akan diam untuk tidak membawa berita buruk tentang dirinya. Ya karena saya dibayar untuk itu. Ada nggak ada nggak? Kalau endorse kan emang harus ada hitam di atas putih, Bang. Ada nggak hitam di atas putih? Ya memang tidak ada. Memang pekerjaan influencer ini ada yang ada yang diberikan hitam di atas putih. Ada yang udah ada bahasa saling tahu sama tahu aja gitu. Kalau saya jadi dia itu yang akan saya giring. Nggak ada. Saya nggak ada endorse. Kalau endorse mah harus membuktikan. Udah menjadi hal yang biasa di dunia maya ini. Oke, lu jangan ganggu gua nggak akan ganggu lu. Karena apa? Karena lu flexing, karena lu karena lu ngejualan ininya overprice. Karena apa? Karena lu pernah ngejual produk orang yang ternyata ditarik BPOM. Harusnya kan itu Bang yang dijawab sama mereka. Kalau sekarang saya kasih tahu kan udah telat juga mereka ngomong begitu. Cuman begini Kak, maaf ya Kak Fitri. Gimana? Kalau influencer dibayar untuk tidak mengatakan sesuatu yang negatif itu boleh. Betul. Ya Tapi kan ini dia itu sebetulnya udah kepalang kesal dia ngomong negatif lagi itu karena Rezanya bikin LP kan sama dia ngomong ke Samira kan. Enggak, Itu maksud aku gini. Tadi kan Kak Fitri bilang dia sebagai influencer itu kan bisa dibayar untuk tidak speak up kan. Ya. Itu kan Ya, karena tapi memang dia kan jelek-jelekin ya. Dia masih ngejelek-jelekin Reza, iya betul. Nah, persoalannya adalah itu kalau Reza Gladys yang membayar, yang meminta, yang menawarkan. Ini persoalannya kebalik. Dia Bukan diminta maksud uang. saya kan dia ngebohong nih. Kan kita taruhlah dia nih ngebohong. Istilahnya kebohongan dia tuh nggak diketawain kita banget gitu loh. Kan Iya, dia bawa aku ngerti setumpuk
kertas katanya yang kontrak endorse, katanya ada yang 600 juta. Masa 4M nggak ada kontrak endorse, Bang? Kalau dia ngebual, ya ngebual yang ngebual sekalian gitu. Jangan ada Iya, celah. maksudku, aku ngerti maksudnya Kak Fitri. Iya, iya. Kalau misalkan jadi dia gitu ya, jadi Iya. dia, maka dia akan mengatakan bahwa, wah ini kan gue kan influencer, gue bisa dibayar untuk itu, gitu kan. Iya, nggak usah Nggak pakai, perlu bilang endorse. nggak perlu pakai papers, nggak perlu Heeh. pakai ada perjanjian. Nah, Kalau mau ngebohong cuman, itu aja. cuman dia akan keganjal sendiri karena itu dia yang meminta, Iya, boleh. bukan Reza Gladys yang menawarkan. Jadi kalau dia yang meminta itu jatuhnya tetap meres, Kak. Iya sih, tapi kan gini loh Bang, di dalam kayak aku kan punya klinik juga. Kadang-kadang Heeh. influencer itu menawarkan diri kan, Kak, Iya, jadiin aku BA ini dong, misalkan gitu. BA dong Kak, barter endorse dong, gitu-gitu kan. Sebetulnya di dunia influencer itu hal yang biasa, karena nggak ada surat menyurat tuh, nggak Betul. ada papers. Kalau dia mau, ini aku bilang kalau dia mau ngebohong, berbohonglah dengan kebohongan yang nggak akan dicela, terlalu nggak akan dicela kebangetan. Kalau sekarang kan kita mencelanya Iya, tuh celak banget gitu loh, kayak endorse banget masa nggak ada papers. Aduh. ya, makanya aneh ketika dia membahasakan endorse aja itu udah nggak masuk akal karena endorse itu ada hak dan kewajiban. Itu Betul. pasti. Kemudian ketika sudah bersepakat nih, uang udah pindah, itu nggak ada alasan pihak yang pihak yang di-endorse Yang itu di endorse dikata-katain ya. bukan dikata-katain, tapi pihak yang di-endorse itu justru memberikan klausul, rubah dulu barang lu, baru gua review. Itu nggak bisa. Kalau endorse itu mau baik mau buruk barang itu, ya, ketika udah sepakat kita nih, kakak nih jadi KPT jadi BA gua misalkan gitu kan, nih mau barang Iya. itu perjanjiannya kayak begitu kan, mempromosikan endorse itu. Iya, makanya kan dia ngomongnya endorse. Harusnya kalau aku nih jadi dia nih, aku udah pasti ngebohong juga kan. Nggak ada, saya nggak ada di endorse. Saya memang sebagai influencer, ya kalau misalnya ada kelemahan dari diri dia, saya nggak speak up. Bukan di endorse loh, istilahnya itu ya udah nggak ganggu gitu, nggak ganggu. Itu Iya, kan sampai produk dia benar baru nanti saya bagus-bagusin lah. Selama dia nggak benar produknya nggak saya bagus-bagusin lah. Harusnya jangan ada kata-kata endorse itu loh Bang. Endorse itu kan fatal Iya. buat mereka. Maaf Kak Fitri, tapi dipotong ya, maaf banget ya. Siap, Tapi iya. memang sebenarnya pas kemarin itu pas aku lihat di dengar percakapannya itu memang kan dari Mail juga, ya lu kalau misalnya mau pengen diam ya sumpah aja mulutnya, berarti kan itu udah di situ aja udah membuktikan bahwa mereka itu memang pengen ditutup gitu mulutnya. Betul. dengan apa ya, disumpel aja dengan duit kan gitu. Iya benar Berarti juga kan ada memang kata-kata mereka itu. udah iya, jadi nggak ada tuh yang namanya endorse itu nggak ada, maksudnya kata-kata endorse tuh nggak ada di situ, tapi adanya tuh cuma sumpel pakai duit itu yang saya Bukan dengar waktu kemarin. si terdakwanya sama si Mail kan ngomongnya endorse melulu kan di persidangan. Iya, makanya nggak sebenarnya nggak ada tuh yang namanya arah ke endorse itu nggak ada. Ya, Iya. di situ kan dijelasin juga Bang, pada saat JPU menanyakan kepada Mail, apakah ketika NM ini tidak speak up, ataukah NM ini mau dikasih uang, apakah dia tetap akan speak up? Dia bilang tidak. Artinya 4M itu atas dasar pick up, bukan atas dasar endorse. Itu kan udah jelas pada saat di JPU tuh. Di situ Udah jelas aja banget. udah ada pengancaman sih sebenarnya di situ. Pengancamannya kalau misalnya hari ini tidak ditransfer, berarti si NM ini bakal speak up hari ini, makanya harus ditransfer hari ini gitu kan. Hari Makanya ini kan juga ya. Dokter Gladys kan di transfer 2M kan. Kalau untuk soal endorse ya aku patahkan ya. Ini analisis. Kalau ini kan dua alasannya, satu supaya tidak speak up dan satu untuk endorse. Tapi kalau untuk endorse udah dipatahkan oleh keterangan dia sendiri. Tahu nggak di mana? Di mana? Nikita Mirzani itu
Kena dia patah dengan keterangan dia sendiri gini, Nikita Mirzani tidak mau mengendorse kalau produknya tidak bagus. Sementara Nikita Mirzani tahu pada saat itu produknya tidak bagus. Dan sudah Berarti ini menerima uang uang. bukan untuk endorse. Nggak gini, Nikita Mirzani kan maunya mengendorse kalau produk itu bagus. Nah, Nikita Mirzani mengatakan juga pada saat itu produknya tidak bagus. Berarti itu uang untuk apa? Gitu. Kalau sudah tahu dia tidak mau mengendorse, tapi kok ada uang Ya, di mungkin tangan itu. dia. Jadi nggak konsisten. Konsisten, Dia otomatis betul. otomatis patah. Tangannya bertolak belakang. Alibi yang dia bangun itu patah dengan keterangan yang dia buat sendiri. Alibinya kan gini, alibinya dia mau endorse kan, dia mau endorse, itu alibinya, tapi patah dengan keterangan dia sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mau mengendorse kalau produknya tidak bagus. Berarti ini uang untuk apa? Kalau kau tidak mau mengendorse produk ini gitu loh. Kan dia nggak mau karena produknya nggak bagus. Lalu uang ini untuk apa kalau kayak gitu diambil sama dia? Sementara dia sudah tahu nggak akan mau mereview karena kata dia produknya nggak bagus saat itu. Itu sudah hakim udah nggak yakin sama orang ini. Kalau kayak gitu ngapain kau terima duit ini? Itu yang untuk mematahkan endorse, ya kan? Tapi kalau yang untuk yang pertama tadi untuk speak up itu sudah terang benderang. Nikita Mirzani memang bilang memang dia mau speak up karena produknya itu berbahaya dan terkonfirmasi oleh Mail supaya Nikita berhenti. Ya uang ini kalau dikasih Nikita nggak akan speak up. Jadi itu saja sudah jelas bahasa pengancaman dah. Supaya berhenti Nikita Mirzani bayar pakai duit. Tapi kalau nggak dibayar Nikita akan speak up. Apa itu namanya? Iya, Ya, betul. itu kan Mungkin pengancaman juga gitu. Betul. Mungkin itu yang diartikan, kan ada tuh uang tutup mulut beda, uang ngebagus-bagusin beda. Mungkin setelah itu produknya bagus, nah uang ngebagus-bagusin tinggal Bukan 20 Kak, bahasanya miliar. bukan itu. Gimana Bahasanya katanya? itu uang tutup mulut beda, uang jangan ganggu beda. Betul. Oh iya betul itu, uang Jangan jangan ganggu. ganggu sama tutup mulut. Nah ini uang tutup mulut 4M kali, setelah itu uang jangan ganggu. Next. Berarti kan ada niat lagi, next. ini kan permasalahan ini kan diawali sama NM atas dasar speak up-nya dia kan, yang menjelek-jelekan DRG kan. Nah, speak up-nya dia itu dijadikan ancaman untuk mendapatkan duit toh. Nah, itu Betul. terkonfirmasi juga oleh Mail bahwasanya betul uang 4M itu buat tutup mulut apa speak up-nya Nikita ini yang menjelek-jelekan DRG. Ya itu udah termasuk pengancaman dan pemerasan gitu loh. Iya betul. Ya, dia memaksa Dokter Reza dibikin terpaksa untuk membuat kesepakatan itu dengan menyerahkan uang itu hanya demi supaya tidak speak up kan gitu. Speak up-nya itu adalah terkait tentang reputasi Dokter Reza yang akan hancur lebur. Itu bahasa dari Nikita. Oki itu yang bahasa salah Oki. Kredibilitas. Oki ke Nikita ke Mail. Enggak. Kalau yang reputasi ini yang aku sampaikan bahasa Oki ya. Aku baru ingat jaksa tadi menanyakan kepada NM dan juga mengatakan kepada Oki. Rupanya itu bahasa Oki itu mana ya? Ditanya sama jaksa kepada Nikita Mirzani. Nih forward. Jadi Nikita Mirzani menerima forward dari Oki. Ya ditanya tadi oleh JPU. Bentar, Bang Det. Ini teman-teman izin ada yang mau turun nggak satu aja gantian sama Mbak Zazabela sebentar. Gue cuman mau ngobrol sama Kak Fitri sih sebentar aja sih. Nanti Oh, habis boleh, itu boleh, coba. boleh nggak? Bentar. Kak Fit, Ya, encus, ya encus. boleh Kak Fit ya nanya. Ini mengenai di luar konteks sedikit Kak Fit, tapi kan aku memperhatikan live streaming media-media di YouTube ya Kak Fit. Nah, itu aku melihat 95% lah itu isinya buzzer terdakwa. Itu udah jelas banget. Terus Betul. kalau kayak komal-komal gini yang rame, ini biasanya 90% juga isinya buzzer. Nah, sekarang pertanyaannya tuh apakah memang Kak Fitri mengetahui kalau terdakwa ini mengerahkan buzzer? Tahu saya mengerahkan buzzer, tapi saya nggak pernah lihat. Oke. Tahu. Ada 3 buzzernya, satu Bukan ininya kayaknya, ada sponsornya.
Iya, satu sponsornya itu yang di Jaksel kayaknya udah mulai reda karena udah ketahuan alamatnya. Saya udah lapor ke polisi juga. Kalau yang di Jatim ya sudah biarin aja lah. Karena Kalau yang gini, aku nanya gitu Kak, aku nanya gitu kan aku lagi kerja sama Trend Micro namanya. Jadi perusahaan dari Jepang yang untuk mengidentifikasi ya gini, deepfake video, terus kayak buzzer kayak gini. Makanya aku pengen jadikan kasus ini test case sih, karena penggiringan buzzernya kan luar biasa tuh. kalau kamu lihat tuh tadi saya dikasih tahu informasi sama netizen juga di YouTube itu ada 3 yang lagi live ngomong saya lagi di BAP kantor polisi. Live loh. Nah itu Katanya Kak Fitri lagi di LP ya, bener? Iya, itu masih live sampai sekarang. Ngeliatin saya lagi duduk di kursi di LP. Dan aku juga ngeliat lagi ngobrol sama kalian. Aku ngeliat banyak video di TikTok ini juga video buatan deepfake yang untuk menggiring opini. Nah itu sebenarnya bisa di ini loh, bisa dimatikan sebenarnya. Udah ada teknologi untuk mematikan untuk. Iya, sebetulnya ini kan langkah-langkah dari kubu terdakwa agar para netizen itu tidak fokus kepada menyimak fakta persidangan. Jadi maunya itu ngeliatin, ya saya sih nggak masalah ya. Tapi yang harus kita concern ini ada berbagai upaya di persidangan itu untuk ngedistract perhatian. Kayak kemarin kan ada keributan tuh di luar sidang. Kalau nggak salah ada dari media ngaku-ngaku, saya udah tahu tuh medianya intens karena udah sampai ke laporan polisi kan. Dia ngomong, oh kamera dia rusak gitu. Terjadilah keributan tuh di situ. Ternyata setelah dibawa ke kantor polisi nggak ada itu kamera dia rusak. Kan media-media ini juga nggak semuanya juga bisa berpikir netral ya. Pasti banyak yang mendukung yang favorit lah, sering diberitain. Nah, saya lihat kemungkinan nih intens ini emang nggak bener gitu, media nggak bener karena cari keributan. Pas di kantor polisi ditanya mana kameranya yang rusak, gak ada yang rusak ya. Pengen bikin berita aja untuk ngalihin bahasan fakta di persidangan. Nah ini yang harus kita waspadai, jangan ada gitu-gitu lagi lah. Kita fokus bahas fakta persidangan. Kalau penggiringan opini yang dilakukan oleh manusia beneran itu memang mungkin dari sisi hukum ya Kak. Tapi kalau penggiringan opini yang dilakukan oleh teknologi seperti yaitu akun robot dengan video fake itu sebenarnya sangat bisa dimatikan sih Kak sebenarnya. Itu kan karena mereka kan diciptakannya juga dengan pakai teknologi. Nah dengan teknologi juga sebenarnya dengan menghancurkan itu harusnya. Aku sih lagi menggunakan kasus ini sebagai test case sih Kak. Iya. Dan selalu ujung-ujungnya disangka, wah itu suruhannya Mbak Fitri, selalu begitu tuh. Benar itu. Kalau penggiringan opininya dilakukan oleh manusia sih itu mungkin hukum ya urusannya. Tapi kalau penggiringan opininya dilakukan oleh akun robot itu sebenarnya sangat bisa. Nah itulah yang saya selalu katakan. Jangan pernah kita itu kalah sama robot, apalagi ini menyangkut hukum. Jangan sampai penggiringan buzzer ini mempengaruhi persidangan ini. Nah kita ini harus terus ngomong, makanya saya kan terus ngomong. Lihat tuh saya di buzzer, ini itu, saya selalu ngomong. Jadi harus paham gitu loh. Sekarang tuh kita jangan kalah sama buzzer yang udah banyak diciptakan sama pabrik buzzer ini kan. Iya. Banyak. Dari uang dari sini. Identifikasi akun robot itu harus segera dijalankan sih. Jadi biar langsung dimatikan gitu. Akun robot langsung dimatikan, langsung dihajar aja. Iya. Saya juga yang komennya dibayar berapa? Transferannya ini dong sama Bu Fitri sama itu apa DRJ katanya. Iya. Kalau dicek akunnya rada-rada aneh tuh Bang. Biasanya kalau yang ngomong gitu. Benar. Iya, jadi sebenarnya tuh deteksi akun fake ini harus segera dilakukan sih. Jadi yang si orang kerja di pabrik buzzer itu pun ngasih tahu ke saya itu pokoknya dia dalam satu box itu isinya 20 handphone. Iya. Dia ngomongnya gitu ya, dalam satu box itu Kak isinya 20 handphone. Satu handphone itu 7 akun. Satu akun itu punya paling sedikit 100 follower aktif karena mereka ngejalanin sendiri. Terus saya bilang, "Gimana cara kerjanya?" Ya udah kalau misalnya ada komen itu saling saut-sautan aja gitu di situ. Oh gitu, saya bilang gitu. Betul. Iya. Mereka ini typingnya semua sama ya? Betul. Sama. Betul. Dan memang komen itu mempengaruhi loh kepada Sangat. pola pikir kita loh. Sangat. Soalnya gini Mbak, ketika kita lihat VT itu otomatis kita ke komennya nggak? Nah di komen itu kadang-kadang kita
kegiring tuh sama isi-isi komen-komen itu tuh. Betul. Apalagi masyarakat yang nggak tahu kasusnya seperti apa ya. Sama mereka mendominasi algoritma kan, Terang. Ya betul. Nah itu juga masalahnya, mereka mendominasi algoritma. Karena algoritma itu didominasi oleh jumlah juga soalnya kan. Oke. Gitu. Oke, kalau ada yang mau lain silakan. Kalau ada yang mau dinaikin, Vi nanti turunin gua aja nggak apa-apa. Boleh saya ngomong? Boleh Bang Factor. Oke. Di Komal ini temanya apakah itu endorse kan? Yoi Bang, yang selalu digebor-gemborkan ini endorse paling utama. Ini kan kaitannya dengan framing bahwa itu kesepakatan kan. Betul. Jadi gini, yang pertama, kalaulah itu endorse, apakah Raja Gladys akan berusaha nemu NM kalau tidak ada VT sebelumnya yang menjelek-jelekan? Dan adanya upaya Mail untuk menakut-nakuti bahwa akan ada VT berikutnya. Kan nggak mungkin. Memangnya hanya NM aja yang punya follower jutaan Iya. untuk harus dipasang endorse. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah itu endorse seperti yang Mbak Fitri bilang tadi, untuk sekelas endorse 4M, masa nggak ada kesepakatan tertulisnya, perjanjian tertulisnya? Di dalam hukum, kalau itu pun kesepakatan itu belum menimbulkan perjanjian. Kenapa? Karena kesepakatan adalah salah satu syarat sahnya perjanjian. Kalau sudah terpenuhi semua syarat sahnya perjanjian, barulah muncul hak dan kewajiban. Pertanyaannya, kalau belum melahirkan perjanjian, kenapa RG sudah dituntut harus memenuhi kewajibannya bayar 4M? Betul. Betul. Yang ketiga ya. Dari sejak RG memberikan uang sampai sebelum dilaporkannya NM, apa bentuk endorse-nya? Belum ada. Yang keempat, kalaulah itu endorse, berarti akan ada VT NM jilat ludahnya sendiri. Buat VT baru. Hai guys, aku baru beli produk dari RG. Ternyata produknya bagus setelah aku pakai. Nggak bener tuh omongannya detektif itu. Iya itu kan dia udah pernah lakukan ke MS Glow. Dia hina-hina setelah dibayar dibagus-bagusin. Ya, Dia udah pernah begitu. laju berbalik. Iya. Nah, sebelum saya ke yang 5 ya. Untuk kisahnya Dr. Richard. Apakah sudah ada VT yang dikeluarkan NM memuji-muji produknya Richard? Ada nggak Bang Rapi? VT Nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Cuman dia Hanya dia diem berhenti. aja. Dia hanya berhenti menyerang. Iya. Lalu kenapa Richard Menurut memberikan saya, uang gitu kan? Bang, maaf Bang, menurut saya itu dia bukan masalah ketika udah dibayar terus membagus-baguskan atau meng-review lagi, tapi menstopkan untuk menjelek-jelekannya. Jadi udah aja nggak usah Iya, ngebahas itu maksud lagi. saya. Makanya saya awali kalimat saya, kalaulah itu endorse. Betul. Maksud nggak? Jadi kita sebelum kelima ya, kenapa dicara suruh bayar gitu? Apa bedanya itu nutup mulut dengan, mohon maaf, meres itu. Yang yang kelima ya, kalaulah itu endorse, kenapa di persidangan kemarin takut mengakui bahwa uang 1,4 yang ditransfer ke Tunai. developer bersumber dari Raja 2 Gladys? miliar. Enggak, bukan Itu yang 2M, benar Bang. tuh. Bukan yang 2M. Yang Iya, 1,4. 1,4 miliar yang disetorkan 1, itu berasal dari iya. 2 miliar di store tunai, dikasih Iya. cash sama ke Ismail. Kalaulah dia bersikukuh bahwa itu endorse sah, kenapa takut mengakui? Betul. Apakah dia mau mengatakan bahwa penyidik salah sita? Uang itu bukan uang dari RG yang disita dari developer itu. Harusnya penyidik nyita uang di rumah saya dong. Karena nomor seri yang dari RG itu beda dengan nomor seri uangnya. Nggak masuk akal. Ya sebetulnya karena itu udah disita, ada pengakuan dia itu uang dari situ kan, Bang. Ya, biasanya penyidik menelusuri kemana lari-larinya Iya. uang itu kan sebelum melakukan penyitaan kan. Dan satu lagi gini, kayak mana sih misahin antara uang halal dengan uang haram? Seandainya
transfer yang kedua 2M itu ditransfer ke rekeningnya NM misalnya ya. Taruhlah di rekening sebelumnya NM punya uang 10M, kemudian masuk uang Raja Gladys 2M. Lalu uang itu digunakan mentransfer ke rekening developer. Kemudian dia bilang, oh yang ke Raja Gladys bukan uang dari FG. Salah. Gimana cara misalnya uangnya udah bercampur di rekening? Iya bener juga ya. Gitu loh. 5 poin itu tuh. Kalau mau ngebahas endorse-endorsean. Kalau endorse bang, kalau endorse itu udah nggak terbukti bang. Itu dari Nikita Mirzani sendiri bilang, jaksa kan nanya, apakah tahu pekerjaannya apa? Tahu katanya, kata NM. Saya disuruh review baik-baik, tapi saya tidak mau. Sampai dia menjual skincare yang tidak overclaim, tidak berbahaya lagi, baru saya mau posting di sosmed saya. Berarti dia sudah bantah endorse itu sendiri, bang. Endorsement yang dia bangun itu sudah dibantah oleh dia sendiri. Iya, kalau jadi dia dia terjebak. Produk, kenapa minta uang duluan? Betul. Iya, paham ya. Artinya dia sendiri bilang nggak mau. Berarti uang ini bukan to endorse, karena dia tidak mau. Dia tidak mau. Nah, karena menurut dia kata jaksa ditanya apakah saat itu produknya sudah dibagusin belum, kata dia. Dan dia tidak mau. Berarti ini tidak bisa dikatakan uang endorse ketika ada satu pihak tidak mau. Nah, itu logika berpikir. Tapi yang terbukti ya dari keterangan Mail sama NM sama. Ditanya tentang jaksa nanya speak up apa. Jawabannya orang ini sama. Kalau Nikita bilang ya ini sudah jelas barangnya dia tidak berbadan POM dan dia rebranding produk orang lain tanpa dia daftarkan ke badan POM dan itu berbahaya. Mail pun juga ngomong mirip. Speak up tentang apa kata jaksa? Tentang produk yang berbahaya yang ada jarum suntik, Skin yang ditimpa sama produknya dia yang non BPOM. Nah ini sama. Nah ini yang terbukti. Ditegaskan lagi ke Mail sama jaksa. Jadi kalau misalnya uang dikasih, Nikita akan speak up nggak? Enggak. Kalau nggak dikasih, Nikita akan speak up nggak? Iya. Nah itu yang bisa dibuktikan di situ. Dua terdakwa ini sama keterangannya uang itu untuk supaya nggak speak up. Tapi kalau untuk endorse Nikita patahkan sendiri dan Mail mematahkan lagi. Mail ketika ditanya oleh PH, ditanya untuk apa? Untuk untuk dibaik-baiki. Tapi saya nggak tahu baik-baiki apa dan saya tidak tahu produknya apa. Jadi endorse itu nggak bisa dibuktikan oleh mereka sendiri. Mereka patahkan sendiri gitu loh. Masa dia bangun narasi endorse tapi dia nggak tahu produknya apa, baik-baikin gimana. Dan Nikita Mirzani lebih parah lagi. Saya tidak mau karena pada saat itu produknya nggak bagus. Ya jadi kalau gitu endorse ini nggak bisa dipertahankan gitu, nggak paham nggak? Nggak bisa dipertahankan gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan. Itu dia jawab apa ya waktu ditanya itu? Saya nggak dengar jawabannya tuh. Nah kalau misalnya jawaban dari sini, mereka tuh nggak tahu, bingung, bercanda. Nggak ada yang jawab kan? Nggak ada yang jawab ditanya itu ya? Nggak ada. Masuk Ya, lagi. tadi dia dia balik lagi karena endorse, katanya karena endorse, balik lagi dia ke situ, muter lagi ke situ. Mumpung ingat, masuk lagi yang keenam bang Deddy, yang keenam nih. Kalaulah itu endorse, kesepakatannya dengan Mail atau NM? Kalau kesepakatannya dengan Mail, lah Mail aja nggak ngerti produknya mana. Oh iya benar. Kalau kesepakatannya dengan NM, kenapa nggak pernah ketemu muka? Nggak pernah berencana untuk membuat kesepakatan perjanjian? Alasannya karena Mail adalah orang yang dipercaya. Mau orang yang dipercaya atau enggak, kalau udah urusan kesepakatan, urusan 4M, harusnya ada surat kuasa dong untuk bertindak sebagai pihak penerima endorse dan Raja Gladys pemberi endorse gitu. Yang keenam tuh. Masa sepakatnya dengan Mail seperti kata Bang Deddy tadi, tapi Mailnya nggak ngerti produknya kayak mana. Iya benar. Yang jelas pertanyaan Bang Fahmi nggak ada yang keren. Pertanyaannya nggak berbobot. Ngantuk, Cuma tidur pertanyaan. dia. Saya lihat tuh di seliweran dia tidur.
Pertanyaannya cuma menggiring opini tapi tidak berlandaskan. Kalau jaksa kan punya landasan. Menyimpulkan Kalau semua. jaksa kan iya, menggiring opini Mail aja. Kalau nggak ada kekuatan hukumnya dia. Hanya mendorong-dorong aja. Nah, Bahkan yang sekarang lebih parah kan- lagi bahas soal muri-muri apalah itu lebih parah lagi dia tuh. Kacau. Nggak ada berbobot lah pertanyaan dia. Sekarang yang digiring opini adalah penjebakan, ya kan? Seakan-akan DRG ini menjebak atas dasar kasus ini. Cuma kalau kita lihat, kalau penjebakan yang minta nominal siapa? Dari pihak siapa? Yang minta uang itu ditransfer ke developer ataupun minta cash siapa? Kalau ini mau digiring ke penjebakan, harusnya yang memberikan nominal itu adalah DRG. Gitu loh. Cuma kalau kita lihat kasus ini sama rekaman-rekaman atau alat bukti yang udah beredar, di situ yang meminta uang itu adalah Mail. Atas dasar apa? Atas dasar kalau nggak mau speak up. Tapi Mail itu tadi itu kemarin itu jawabnya gini, dia bilang gitu karena yang memaksa itu adalah dokter Gladys gitu. Jawabannya kenapa? Nah itu jawabannya ya karena yang meminta memaksa-maksa. Jadi saya sebutkan nominal. Nah, jadi gini Bang, yang paling penting ya Bang ya, yang aku catat ya, benar-benar penting sekali ini. Ini sebenarnya terkait peran Oki loh. Oki ini yang apa ngirim chat kepada Mail itu ditanya jaksa loh. Kemudian chat yang sama di forward Oki ke Nikita Mirzani juga. Ditanyain juga ke Nikita Mirzani itu. Kalau kepada Nikita Mirzani ditanyain sama jaksa. Apakah forward itu isinya kehendak siapa? Ditanya tuh. Kehendak Oki atau Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ngeles dia, tidak ada kehendak dari siapapun. Jadi terus maksud Oki memforward tersebut apa? Dijawab sama si NM, ya dokter Oki yang banyak berkomunikasi, nggak jelas deh jawabannya. Kemudian jaksa mempertegas lagi, maksud saksi memforward kembali ke terdakwa Ismail apa? Nah, dilanjutkan jaksa pertanyaannya kan gitu kan? Ya waktu itu ya karena memforward aja. Waktu itu kalau tidak salah di bulan itu tidak ada masuk apa-apa, tidak ada tujuan apa. Karena saya tidak pernah menjelekkan, nggak nyambung lagi dia. Kan ditanya maksudnya memforward ke terdakwa apa? Jawabannya kayak gitu. Setahu saya menjelekkan enggak. Muter-muter pelangga-pelongo lah. Lalu ditegaskan lagi jaksa, ditanyakan lagi tentang yang speak up. Karena Niki mau speak up hari ini, maksudnya Oki itu apa? Nah, itu baru dia ngomong jelas. Ya, sudah jelas. Barangnya tidak berbadan POM dan dia rebranding produk orang lain tanpa dia daftarkan ke badan POM. Berbahaya. Nah, itu baru dia jawab. Tapi di Ismail juga sama, juga ditanyakan itu. Jadi Oki ini perannya penting di sini nih. Dia yang ngajarkan Mail. Dia yang kemudian dia melapor ke Nikita. Nikita pun juga mengirimkan lagi ke Mail bahasa itu. Jadi Oki ini makanya Mail menggunakan bahasa itu di dalam ancamannya, ya kan? Reputasi dokter yang akan hancur lebur itu kan dari Mail, dari siapa namanya Oki. Nih hari ini bisa TF nggak? Karena Niki mau speak up hari ini. Jangan nego dulu karena Niki agak susah. Tidak sebanding dengan reputasi brand hancur lebur kayak contoh Dokter Richard. Ini dibacakan jaksa kayak begini nih. Nih, jaksa bilang ini dapatnya dari Oki. Udah di chat Oki kepada Ismail tanggal 13 jam 9.26 malam. Itu si Oki yang mengirim itu. Dan juga Oki juga mengirim ke siapa namanya ke Nikita Mirzani. Ini kita nggak pernah tahu di dakwaan kan? Nah gitu, kita nggak pernah lihat di dakwaan, tapi disampaikan di persidangan, ditanya itu dalam rangka apa saksi Oki ngomong begini kata JPU, kan ditanya sama JPU. Kemudian JPU juga nanya hari ini bisa TF nggak itu maksudnya apa gitu kan? Ditanya juga sama jaksa kepada si Mail. Hari ini bisa di TF nggak maksud Oki ini maksud mungkin hari ini bisa TF nggak maksud Oki ini siapa? Nah, ditanya jaksa gitu, jawaban Ismail Reza Gladys. Nah itu, kemudian JU nanya gini, karena dia mau speak up, maksud Oki siapa? Nah tuh, dijawab Mail. Pertama dia muter-muter, ditegasin lagi, baru dia bilang Nikita Mirzani. Lalu jaksa tanya lagi, speak up tentang apa?
Ya, tentang produk yang berbahaya yang ada jarum suntik, reverse skin yang ditimpa sama produknya dia yang non Bepom. Ah, tuh. Jadi nih, Oki nih. Ini tipis-tipis kalau menurut gue yakin nanti di dalam keputusan hakim, pertimbangan hakim ini mudah-mudahan masuk nama orang ini. Si Oki ini. Bang Deddy, tuh ada yang komen tuh. Apa itu? Yang ngubungin duluan siapa? Ini masih sesat juga nih pemahaman orang ini. Jadi gini sejelasin. Iya. Sejelasin lagi nih. Jadi menghubungi itu bukan berarti menelpon, WA. Yang menghubungi itu artinya terhubung. Sekarang saya tanya, yang berusaha terhubung dengan Raja Gladys pertama kali siapa? Dokter Nikita Samira. Mirzani. Dokter Samira. Ya, itu berdasarkan Ya kan? review. Kemudian ditindaklanjuti oleh NM. Gitu. Bagaimana cara dia supaya terhubung dengan RG? Membuat postingan, menjelek-jelekkan. Yang nyenggol duluan sopo. Jadi jangan bicara bahwa RG yang duluan menghubungi terus menyerahkan uang. Jangan diputus di situ. Apa penyebabnya RG menghubungi berusaha menemui NM? Karena disenggol duluan. Dijelek-jelekan duluan. Gitu loh. Ya, artinya kalau Nikita Mirzani tidak membuat VT yang nyenggol-nyenggol Reza Gladys, mungkin nggak Reza Gladys mencoba menghubungi Nikita Mirzani? Iya. Iya, betul. Nah, itu.